Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk anak-anak kami, kita tetap pembelajaran daring ya. Jadi untuk itu kepada anak-anak terus update video pembelajaran kita ya. Ini untuk kelas 10 kita sudah membahas bentuk molekul ya. Oke, ini materi ke-11 ya. Jadi bentuk molekul. Oke, lanjut kita bahas pembahasan yang pertama di bentuk molekul. Bentuk molekul itu kita membahas di situ yang pertama ada PEI ya, PEB, kemudian domain elektron ya. Jadi ingat bentuk molekul ya, bentuk molekul. PEI di sini apa? PEI di sini singkatan ya, singkatan dari pasangan elektron ikatan. Oke, selanjutnya PEB. PEB di sini adalah pasangan elektron bebas. Oke, pada bentuk molekul juga ada namanya domain elektron. Domain elektron ini biasanya ini adalah jumlah dari PEI tambah PEB. Ya. Oke, Bapak ulangi. Domain elektron itu jumlah dari PEI tambah PEB, di mana PEI tadi pasangan elektron ikatan, dan sedangkan PEB pasangan elektron bebas ya. Oke, lambang bentuk molekul ya. Ingat lambangnya ini yang pertama adalah AX2E ya. Oke, untuk AX2 ada yang 2 AX2E, AX2, AX3E, AX2E3. Apa maksudnya dari lambang bentuk molekul ini? Ya. Oke, keterangannya itu atom pusat. Ya. Bapak ulangi, A itu keterangannya adalah atom pusat, di mana X itu keterangannya pasangan elektron ikatan. Sedangkan E pasangan elektron bebas ya. Oke, kita baca dari lambang bentuk molekul yang telah Bapak cantumkan ini ya. Dari keterangannya ini dapat kita baca lambangnya ini adalah A ini adalah atom pusatnya. Sementara X2 di sini ya. X2 ini artinya pasangan elektron ikatannya ada 2. E-nya itu 1, artinya pasangan elektron bebasnya 1. Oke, yang kedua, AX2. Oke, A-nya kembali perhatikan keterangannya. A itu adalah berarti atom pusatnya 1. X-nya itu berarti pasangan elektron ikatannya 2. Oke, begitu juga AX3E, AX2E3 ya. Atom pusat, pasangan elektron ikatan ada 2, sementara pasangan elektron bebasnya ada 3 ya. Oke, biar lebih jelas lagi. Oke, lanjut ya. Oke. Jumlah PEI di sini 4, jumlah PEB 0 ya. Oke, ini jika jumlah PEI-nya 4, jumlah PEB-nya 0, berarti rumusnya AX4, di mana jumlah PEI-nya 4, PEB-nya ataupun elektron bebasnya tidak ada ya. Itu namanya tetra, contohnya itu CH4. Oke, kalau jumlah PEI-nya 3, jumlah PEB-nya 1, itu rumusnya AX3E1 ya. Ini ya, kembali ke tadi. A-nya itu tadi A atom pusat, X itu pasangan elektron ikatan, E pasangan elektron bebas ya. Ingat. Oke, AX3 ketika PE-nya 3, PEB-nya 1, berarti rumusnya AX3 E1. Contohnya itu adalah NH3. Jika 22 AX2E2 ya, artinya berarti H2O. Oke, contohnya H2O. Jumlah PEI 5, jumlah PEB 0, berarti AX5. Kenapa nggak ada E-nya? Artinya E-nya itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti 0.
itu biasanya PCl5 ya. Senyawanya itu PCl5, artinya bentuknya. Oke, lanjut 23 berarti PeI 2. Sementara E-nya ataupun pasangan elektron bebasnya itu 3 ya. Oke. Lanjut. Oke, bentuk dasar domain ya. Bentuk dasar domain. Bentuk dasar domain, perhatikan domain adalah jumlah PeI tambah PeB. Ya, lanjut kita ke bentuk dasar domain. Artinya domain itulah jumlah PeI dan PeB. Bentuk dasarnya itu ini ya, yang pertama domain 2, domain 3, domain 4, domain 5, domain 6. Bentuknya AX2 kalau domain 2, domain 3 bentuknya AX3, domain 4 AX4, domain 5 AX5, domain 6 AX6 ya. Oke, ini bentuk dasarnya. Dimana A tadi apa? Atom pusat. X itu adalah pasangan elektron ikatan. Oke. Domain 2 ya. Yang pertama kita membahas domain 2. Domain 2 rumusnya tadi apa? Domain 2 rumusnya adalah AX2. Artinya atom pusatnya di sini 1. X-nya ada 2. Berarti dia bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nama bentuknya itu dikatakan linear, artinya dia lurus ya, lurus, bentuknya lurus ataupun disebut dengan bentuk linear. Oke, ini untuk domain 2. Bagaimana bentuk domain 3? Di mana rumusnya AX3. AX3 bentuknya ataupun bentuk molekulnya ya. Oke, bentuk molekulnya berarti perhatikan rumusnya. Rumusnya di sini pada domain 3 AX3. Artinya atom pusatnya A1 ya. Oke, ini perhatikan 1. X-nya ada 3. X-nya ada 3, 1, 2, 3. Oke, ketika kita penuhi X-nya itu, di mana pasangan elektron bebasnya tidak ada ya. Oke, di sini PeI ikatannya ada 3 ya. Oke, kita hubungkan ya. Kemudian kita hubungkan membentuk segitiga datar ya. Jadi bentuk molekul domain 3 dengan rumus AX3 ya, AX3 membentuk segitiga datar ya. Oke, untuk domain X3 itu segitiga datar. Domain 4 dengan rumus AX4 ya. Oke. Atom pusatnya 1A ya. Atom pasangan elektron ikatannya 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ini kita hubungkan ada terbentuk segitiga ya. Ya, segitiga 1, 2, 3. Namanya tetrahedral ya. Oke, tetrahedral. Ini bentuk molekul domain 4 dengan rumus AX4. Namanya bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya. Oke. Lanjut untuk domain 5 dengan rumus AX5. Oke. Ini adalah gambar pembentukan molekulnya ya. Ingat untuk anak-anak kami, caranya perhatikan yang pertama rumusnya. A itu adalah atom satuannya ya. X5 berarti X-nya 5. Ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita hubungkan dia, Oke, ini ada terbentuk segitiga seperti piramida. Ya. Ikatannya itu kita saling hubungkan. Terbentuk segitiga piramida. Jadi untuk domain 5 dengan rumus AX5 ini disebut dengan namanya bipiramida ya. Oke, kalau Bapak tanya untuk
domain 5 bentuk molekulnya adalah bipiramida. Oke, lanjut ya. Untuk pembentukan molekulnya, langsung saja kita ke contoh ya. Ke domain 2, contoh bentuk molekulnya ya. Oke, yang pertama domain 2. Domain 2 rumusnya tadi apa? AX2. Biasanya bentuk molekul untuk domain 2 yang pertama itu adalah BeCl ya, BeCl. Yang kedua CaCl2, BeH2 ya. Ini adalah bentuk dari domain 2. Domain 2 kita buktikan ya, apakah betul Be dan Cl2 itu adalah domainnya 2. Domain 2 dengan rumus AX2. Oke, yang pertama unsur Be dengan nomor atom 4. Langkah kedua, kita buat konfigurasi dari si Be. Konfigurasinya adalah 2,2 kulit Kl ya. Oke. Be ini melepas 2 ya. Melepas 2 agar netral sehingga menjadi Be2+ ya. Be2+ artinya di sini atom Be melepas 2 elektron ya. Oke, selanjutnya Cl ya, dengan nomor atom 17, konfigurasinya 287 ya. Ini menerima 2 ya, maaf di sini melepas, salah ya. Maaf, di sini menerima 1 menjadi 288. Kenapa menerima 1? Menerima 1 agar netral, berarti menjadi Cl- ya, Cl-1 ya. Oke, kalau kita gabungkan menjadi Be-nya 1, Cl-nya ada 2 ya. Cl-nya 2 artinya si Be ini melepas 2 elektron kepada 1 ke Cl kanan, 1 ke Cl kiri. Artinya bentuknya seperti ini ya. Gambarnya, ini gambarnya, tanda panah ini ya. Gambarnya seperti ini. Gambar yang seperti ini dikatakan gambarnya linear seperti bentuk domain 2 dengan rumus AX2 ya. Oke, ini lanjut untuk contoh yang kedua, CaCl2 ya. CaCl2, tentukan dulu yang pertama konfigurasi Ca, kemudian konfigurasi Cl sehingga membentuk CaCl2. Biasanya domain 2 itu PeI-nya itu berikatan 2 ya. Kalau untuk domain 2, domain berikatan 3 ya. Oke. Ini jadi CaCl2 dan BeH2 itu nama contoh dari domain 2. Oke, domain 3. Domain 3 tadi bentuknya adalah rumusnya AX3. Berarti AX3 berarti PeI-nya 3, PeB-nya 0. Ada lagi turunannya ya. Ada lagi turunannya untuk domain 3. Turunannya itu berarti ada satu lagi, PeI-nya 2, PeB-nya 1 ya. Ini domain 3 juga ya. Ini 3 tambah 0, 3, 2 tambah 1, 3. Oke. Gambar pada AX3, Bapak ulangi ya dari gambar pada slide ke-3 tadi. AX3 bentuknya seperti ini. Berarti dari rumusnya A-nya satuannya itu 1, berarti ikatannya ada 3 ya. Ini bentuk piramida ya. Segitiga ya. Segitiga datar. Untuk turunannya yang kedua, PeI-nya 2, PeB-nya 1. Itu bagaimana bentuknya? Perhatikan. Ikatan satuannya 1, kemudian pasangan elektron ikatannya 2. PeI-nya ini 2. Elektron bebasnya 1. Oke, elektron bebasnya di sini 1.
biasanya elektron bebas itu disimbolkan dengan titik 2 ya. Oke, Bapak ulangi. Pasangan elektron bebas disimbolkan dengan titik 2 ya, titik 2 berarti kata di sini tadi pasangan elektron bebasnya 1 berarti 1, artinya tadi garisnya dihilangkan 1 ke bawah menjadi pasangan elektron bebas. Perhatikan gambarnya. Gambarnya itu seperti pi ya. Seperti pi ketika kita hubungkan ya. Ketika kita hubungkan X-nya ataupun ikatan X-nya itu adalah seperti pi ya, ini. Pi. Oke ya. Ini untuk domain 3. Contoh lain untuk domain 3 untuk anak kami itu BCL3, BF3, GAI3 ya. Caranya tadi yang pertama, tentukan dulu konfigurasinya, B dan C, Cl, kemudian bentuk dia molekulnya. Oke, sehingga menjadi domain 3. Domain 4. Domain 4 itu rumusnya AX4. Berarti kalau dia AX4 mempunyai PEI 4, PEB 0. Turunannya ada lagi. AX-nya 3. Kalau 3 di sini berarti otomatis di PEB-nya 1 lagi. Berarti PEI 1, PEB 1, PEI 3, PEB 1. Ya. Oke. Gambarnya perhatikan AX4 ini ya. AX4 ini itu segitiganya 4 ketika kita hubungkan, makanya tetra. Tetra itu adalah 4 ya. Oke, AX3 bagaimana gambarnya? Oke, ini segitiga piramida. Berapa? Dari sini kita lihat AX3 berarti A-nya 1, X-nya 3, pasangan elektron bebasnya 1. Ini ya. Sini. Dari sini kita lihat. Oke, untuk yang terakhir turunan dari domain 4 AX2 dan E-nya 2 ya, itu juga 4 ya. Oke, itu berarti X-nya 2 ataupun pasangan elektron ikatannya 2, PEB-nya 2, pasangan elektron bebasnya 2. Artinya X-nya 2, pasangan elektron bebasnya 2. Ini juga bentuknya pi ya. Oke. Oke, ini untuk domain 4 bentuknya. Contoh lainnya untuk domain 4 adalah CH4, CCl4, SNCl4 ya. Oke, domain 5. Domain 5 itu sama juga ya, sama juga dengan cara domain 3, domain 4 ya. Rumusnya untuk domain 5 adalah AX5 yang pertama. Rumus dasarnya adalah AX5. Kalau AX5 berarti PEI-nya 5, PEB-nya 0. Turunannya lagi, turunan dari AX5 untuk bentuk molekulnya adalah PEI-nya 4, berarti satu lagi berarti di PEB-nya. PEI-nya 4, PEB-nya 1. Selanjutnya PE-nya 3, PEB-nya 2 ya. Artinya jumlahnya tetap 5, makanya dia dikatakan domain 5. AX2E3 artinya PEI-nya 2, PEB-nya 3, artinya jumlahnya tetap 5, makanya dikatakan domain 5. Ya. Oke, bentuk dari gambar AX5. Yang pertama AX5 gambarnya segitiga piramida ya. Bentuk gambarnya itu segitiga piramida karena ketika kita hubungkan ikatannya itu membentuk segitiga piramida. Makanya untuk AX5 itu bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Oke, AX4. AX4 di sini memiliki pasangan elektron bebas 1. Pasangan elektron bebas disimbolkan dengan apa tadi? Dengan titik 2. Artinya itu ikatannya ada 4, elektron bebasnya 1. Berarti itu bentuknya jungkat-jungkit ya. Seperti ini biasa kita lihat seperti jungkat-jungkit anak-anak ya. Makanya dikatakan bentuk jungkat-jungkit. Ya. Oke, AX3. AX3 itu ini ya. Artinya perhatikan AX3E2. Ikatannya 3, PEB-nya 2.
PEB-nya 2 ya. Oke, di sini 1. Oke, maaf di sini tidak Bapak buat 1 lagi ya. Oke, di sini ada 2. Tapi ini bentuknya bentuk T ya. Ketika kita hubungkan ikatannya itu bentuk T. Jadi kalau AX3E2 itu biasa disebut dengan bentuk T ya. Oke, untuk contoh lain, latihan untuk anak-anak kami. Itu domain 4 contohnya CH4, CCl4, SNCl4 ya. Oke, domain 5, PF5, SBCl5, PCl5 ya. Itu cari dulu dia konfigurasinya. Kedua unsur tersebut, kemudian bentuk dia molekulnya ya. Oke, akan membentuk domain 2, domain 3, domain 4, domain 5, domain 6 ya. Oke, itu sesuai dengan kebutuhan elektronnya ya, saling berikatan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya di kolom komentar. Kalau ada yang kurang, mungkin cukup sekian ya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.